Habib Zain bin Ibrahim bin Sumair, beliau mengatakan ada 3 jalan para wali Allah, orang soleh, sehingga mereka diangkat menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Yang 3 amalan tersebut tiada lain adalah amalan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, akhlak para wali Allah, sifat atau kelakuan para wali Allah. Yang pertama, al-afu min kulli muslimin. Akhlak para wali Allah, mereka paling suka untuk memaafkan yang lainnya. Hadirin, minta maaf wajib. Minta maaf wajib, tapi bagi kita yang memaafkan sebelum dimintai maaf, ini perbuatan yang lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan dalam Al-Quran untuk hambanya meminta maaf, karena itu perbuatan yang wajib. Allah memerintahkan hambanya dalam Al-Quran, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah memerintahkan, wahai hamba, siapapun yang memberikan maaf. Allah tidak mengatakan siapapun yang meminta maaf, tidak. Allah mengatakan siapapun yang memberikan maaf, wa aslaha, dan mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya langsung dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Maulid tadi disebutkan bahwasanya akhlak Nabi Muhammad, in khusima yasmut wa la yujawib wa un udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Akhlak Nabi Muhammad ketika Rasulullah diajak ribut, Rasulullah diam, tidak pernah menghiraukan ajakan mereka. Hadirin, wa in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Rasulullah kurang mulia apa? Rasulullah gak pernah punya dosa. Rasulullah tidak pernah bermaksiat. Rasulullah ibadah istiqamah, sholat sampai kakinya bengkak, sujud di hadapan Allah sampai sahabat mengira Rasulullah meninggal dalam keadaan sujud, dari sangat lamanya Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapa banyak ibadah Nabi Muhammad, tapi ingat, Nabi Muhammad pernah dilempar batu sampai berdarah. Nabi Muhammad pernah diludahi. Nabi Muhammad pernah dibilang tukang sihir. Nabi Muhammad pernah dibilang pembohong. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di hadapan Ka'bah, ketika sujud diletakkan kotoran onta oleh kaum kafir Quraisy. Hadirin, tapi lihat akhlak Nabi Muhammad, enggak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah malah membalas keburukan dengan kebaikan. Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang jangan bangga, hadirin. Saya ini sering, bahkan saya ini heran. Kadang ada sebagian di antara kita dengan bangganya mengatakan, Habib, saya ini Bib termasuk orang, kalau orang lain berbuat baik kepada saya bisa berbuat lebih baik kepada orang itu. Tapi sebaliknya jangan macam-macam, kalau orang lain jahat kepada saya, dengan bangga mengatakan saya bisa lebih jahat kepada orang itu. Kira-kira diri Trenggalek banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Jangan bangga, ini bukan akhlak Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad ketika berbuat baik kepada Rasulullah, Rasulullah bisa berbuat lebih baik kepada mereka. Mereka jahat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad masih mendoakan baik kepada mereka. Saya teringat perkataan guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh. Beliau mengatakan, muqabalatul isaah bil isaah mata satantahil isaah. Kalau kekejaman dibalas dengan kekejaman, keburukan dibalas dengan keburukan, maka sampai kapan keburukan itu akan selesai? Hadirin, gak akan ada selesainya. Qabilil isa'a bil ihsan, kita balas keburukan mereka dengan berbuat baik, karena ini memaafkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus menjadi hamba yang sabar, karena sabar akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.